Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kok masih ingat 1900. Itulah kadang manusia. Nah, jadi di pagi hari ini tema kita adalah menyambut juru selamat manusia. Menyambut juru selamat manusia yang kita ambil dari sikap orang Majus. Saya akan membacakan di ayat 1, 2, dan 10 dan 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 10 ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan persembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji nama Tuhan. Jadi saya mengucapkan selamat pagi dan sekaligus mengucapkan di pagi yang indah dan ceria ini, saya berharap Natal, semangat Natal, kekuatan Natal dari Yesus Kristus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Dan saya beberapa hari tidak tayang karena ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Saya sedang belajar berkebun ya. Jadi ada, dan juga membersihkan, dari saya pindah dari ruang atas ke ruang bawah, yang selama ini ruang bawah itu telah dibuat menjadi gudang. Jadi untuk membersihkan itu memerlukan waktu, dan ketika sampai sekarang saja, walaupun saya sudah tidur di ruang bawah, tetapi itu belum selesai sepenuhnya. Kalau ruang bawah di kamar saya sudah selesai, tetapi di ruang tengah belum selesai. Jadi itu memakan waktu dan itu cukup melelahkan. Ya, itu sebabnya saya bersyukur karena pagi ini saya bisa mengucapkan Natal bagi kita semuanya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, abang, tulang dan tulang, keluarga saya semua di seluruh Nusantara. Tuhan memberkati, dan juga sahabat-sahabat dimanapun ada. Selamat Hari Natal, dan semoga kekuatan Natal senantiasa menyertai kita. Jadi bagaimana kita menyambut Yesus yang Sang Juru Selamat itu, kita belajar dari orang Majus. Yang pertama, setelah mereka mempelajari ilmu perbintangan dan mereka mengerti arti, makanya mereka bilang, kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi bintang yang bercahaya yang khusus itu, mereka kalau mereka tidak tahu artinya, mereka tidak akan mungkin datang. Jadi mereka sudah tahu bahwa itu adalah tanda bintang anak Allah akan lahir. Lalu kemudian mereka bertindak. Setelah mereka bertindak, lalu mereka mencari, bertindak, mereka menemukan, lalu kemudian dari pembacaan kita jelas bahwa mereka akhirnya bersukacita. Setelah mereka bersukacita, dalam sukacita mereka itu karena melihat bintang itu berada pas di itu kehebatan mereka dalam mempelajari ilmu perbintangan itu, hingga mereka orang Majus ya sepertinya sama seperti kita. Kalau kita mungkin sekarang ini lebih mudah untuk mengenal Yesus, untuk apa? Untuk menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita, itu sudah sangat mudah karena ada sumber-sumber informasi yang begitu luar biasa dari firman Allah itu sendiri, yaitu Alkitab. Tetapi pada zaman mereka harus belajar terlebih dahulu, mencari makna dan arti dari semuanya itu. Dan ketika mereka menemukan, kalau mereka buat apa kita pergi jauh-jauh, belum tentu kita ketemu, belum tentu ini dan itu. Tapi mereka bertindak, mereka mencari, mereka bertindak, mereka kalau Alkitab katakan, kalau engkau mencari menemukan, itu kata Alkitab. Lalu mereka
mencari, karena di situ mereka melakukan hal yang sangat luar biasa. Mereka bertindak melangkah lebih jauh lagi, dan pada akhirnya mereka menemukan Yesus dan mereka menikmati segala persekutuan dengan Yesus dengan dalam sukacita yang begitu luar biasa. Yang akan saya soroti adalah bagaimana ketika mereka tiba di depan bayi Yesus itu dalam menyambut Sang Juru Selamat itu. Yang dilakukan mereka adalah ketika mereka berhadapan langsung dengan bayi itu, lalu mereka sujud menyembah. Saya tidak tahu apakah kita masih sering sujud di hadapan Tuhan, karena merendahkan hati kita di hadapan Allah. Tapi saya tadi malam, walaupun dengan segala keterbatasan, saya berdoa semalam-malaman di hadapan Tuhan, menyerahkan semua kehidupan. Saya berharap di Natal ini dan tahun baru yang akan datang itu akan menjadi hari yang jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Dan saya berharap juga kepada Tuhan supaya semua kita, orang-orang percaya, bangsa Indonesia tetap mendapatkan kekuatan, dilalukan dari segala bencana ini dan itu. Dan kita juga berdoa supaya terus Tuhan menyatakan, supaya Juru Selamat itu semakin bertahta di hati kita, memberikan tempat yang seluas-luasnya di hidup kita, bukan hanya ketika kita penting baru Yesus didudukkan sebagai raja di atas kehidupan kita, tetapi ketika dia tidak penting, dia ego kita bertindak, yaitu expel God out. Tetapi orang Majus ini dengan sangat luar biasa, kita tahu bagaimana sikap mereka untuk menyambut sang raja tersebut, yaitu mereka sujud menyembah. Lalu kemudian Alkitab mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Jadi ketika mereka mempersembahkan emas, itu adalah tanda persembahan khusus bagi raja. Jadi kalau pada zaman dahulu, kalau orang di zaman di daerah timur Persia itu, mereka ketika menghadap raja, mereka harus membawa emas sebagai persembahan yang terbaik, ya itu emas. Jadi mereka ketika bertemu dengan raja, mereka pasti memberikan emas. Nah, dan ketika mereka, itu sebabnya ketika mereka mengerti arti bintang terang yang mereka lihat di timur itu, yang terus menuntun langkah mereka sampai ke Bethlehem, itu mereka akhirnya mempersembahkan emas. Jadi kalau kita mendengar orang berkata orang itu berhati emas, ya, dia itu berhati emas, orang tua itu berhati emas, kakek itu berhati emas. Jadi kalau dibilang orang berhati emas itu, ya dia terkenal dengan segala perbuatannya yang baik dan mulia. Jangan ya kita dikenal dengan hal-hal yang jahat, tapi biar kita dikenal dengan hal-hal yang perbuatan mulia itu, atau perbuatan yang baik itu sangat dikenang oleh seseorang. Jadi ketika saya mengerjakan kebun, ini bukan kebun itu hanya halaman orang, lalu kemudian saya tanam cabai, saya tanam sebelumnya sudah saya tanam itu pandan, sayur, dan lain sebagainya. Tadi saya menanam pepaya dan cabai. Dan ketika dia itu bertumbuh, siapa saja bisa menikmatinya dan siapa saja boleh mengambil. Nah, kadangkala ketika berbuah, misalnya pepaya, itu siapa duluan melihat matang, dialah siapa saja. Jadi banyak orang kadangkala kalau istri saya itu sudah lihat tunggu matang baru dia ambil, ketika dia didahului orang dia sangat kecewa.
Tapi selalu saya katakan, pasti kita akan menikmati buahnya, ya pasti. Jadi kalaupun itu di pinggir jalan, karena namanya dekat ke pinggir jalan, jadi siapapun bisa mengambilnya. Mau pandan kah itu, mau apakah itu, mau kemangi kah itu, dan lain sebagainya. Siapa saja boleh mengambil, ya. Jadi bagi saya bisa mengerjakan saja sudah bersyukur. Dan saya sudah berapa lama tidak mengerjakannya, dan pada hari-hari sambil pagi menghirup oksigennya, menikmati udara pagi dan sinar matahari pagi, sebelum saya mengerjakan di dalam hal yang bisa saya kerjakan. Jadi kita bisa memberikan manfaat. Jadi karena cabai saya yang sekarang, yang itu sudah mau saya eksekusi karena sudah tidak lagi berfungsi. Jadi kalau orang minta cabai, oh minta cabainya om, ya ambil saja. Tapi karena sudah kalau sudah nggak, saya lihat nggak ada, kadang-kadang kasihan juga kalau orang minta cabai, apalagi cabai sekarang ya lumayan. Nah, tapi sekarang ini karena musim hujan, bunganya agak lebih banyak, tapi saya belum binasakan sampai saya melihat nanti hasil pohon cabai saya itu bertumbuh dengan baik. Tadi saya sudah lihat dia sudah segar lah, ya, karena baru ditanam. Papayanya juga demikian. Karena saya berharap itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, dan saya juga sekaligus bisa menikmati. Saya dan tetangga saya itu, ya kami saling walaupun itu di tanah. Haleluya. Karena saya tidak punya tanah yang bisa saya kerjakan. Jadi di dalam lingkungan tanah di rumah saya itu tidak ada sama sekali. Jadi cuma ada tanah tetangga. Jadi tetangga saya juga keberatan kalau saya menanaminya. Jadi semuanya karena saya suka melihat yang hijau-hijau. Jadi saya suka melihat pohon yang hijau-hijau. Jadi saya berupaya. Nah, dalam rangka kan ada itu kita bersahabat dengan alam, bersahabat dengan manusia, bersahabat dengan Sang Pencipta, ya. Jadi bersahabat dengan sesama. Jadi bersahabat dengan sesama itu penting, bersahabat dengan Tuhan itu penting, bersahabat dengan alam itu penting. Bagaimana kejadian banjir yang begitu luar biasa karena banyaknya penebangan pohon dan lain sebagainya yang merusak kehidupan, tatanan kehidupan. Nah, kita belajar untuk memberikan dampak kepada lingkungan kita. Juru selamat kita itu senantiasa memberikan kehidupan bagi kita untuk terus beraktivitas, untuk terus berdaya guna dalam kehidupan ini. Jadi saya mendengarkan kalau dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, kita perlu katanya berbisnis, lalu kemudian real estate, lalu kemudian paper terus atau saham, lalu kemudian internet, dan yang terakhir itu adalah practical intelligence. Jadi kalau kita mau sukses dalam kehidupan ini, kita harus menggunakan ini semuanya. Saya sebenarnya 4 hal sudah saya punya, tetapi yang saya gunakan itu masih dalam bentuk pasif. Ya, jadi dia tidak sampai menghasilkan, karena kalau saya walaupun ada istri saya, ya, itu tidak pernah saya minta sejak saya beli sampai sekarang, tidak pernah saya minta uang bersewanya, ya, karena saya tahu itu berkat dari Tuhan. Jadi itu kata orang, ya, kata orang. Tetapi saya tetap yakin dan percaya bahwa ketika kita memberkati, kita juga akan diberkati. Ketika kita menolong, kita akan ditolong oleh itu. Nah, seperti orang Majusi mempersembahkan yang terbaik, yaitu emas, yaitu sesuatu persembahan yang sangat baik kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Lalu kemudian yang dipersembahkan kemudian adalah kemenyan. Kemenyan itu adalah
dipersembahkan biasanya kepada imam, supaya imam itu membakar ukupan, membakar apalah Pak, memberikan persembahan kepada Allah. Dan imam itu adalah perantara manusia dan Allah, supaya manusia yang berdosa itu diterima pengampunannya, atau ketika dia mempersembahkan sesuatu, maka imamlah yang mengambil kendali di situ. Nah, jadi di situ kita bisa melihat, kalau dalam bahasa Latinnya disebut pontifex. Pontifex itu adalah pembangun jembatan. Jadi dia membangun, imam itu membangun jembatan antara manusia yang berdosa dengan Allah. Mereka lah perantara, adalah jembatan kita menuju kehidupan. Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Dialah imam yang sesungguhnya. Itu sebabnya ketika mereka memberikan ini, mereka mengingat semua apa yang akan Tuhan lakukan. Dia seorang raja, dia layak menerima yang terbaik, dia seorang imam, dan dia juga akan melakukan yang terbaik sebagai perantara dalam kehidupan kita dengan Allah, supaya kita, dan kita yakin dan percaya di 2021 mungkin sudah banyak kendala, tantangan, rintangan, persoalan, duri onak yang kita alami, tapi kita masih tetap melihat campur tangan Tuhan, melihat kekuatan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan, melihat kasih Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepadanya. Di tengah-tengah situasi yang tersulit sekalipun, Dia selalu menjadi jembatan dari Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Dan itu sebabnya berikan yang terbaik bagi Tuhan, berikan sikap respon kita yang terbaik kepada Tuhan dalam menyambut Sang Juru Selamat. Bukan lagi hidup dalam dosa. Kalau kita baca bahwa Tuhan datang untuk pengampunan akan dosa, bukan Dia datang bukan untuk melepaskan orang Israel dari penjajahan Romawi, tapi melepaskan Israel dari penjajahan dosa. Bagi kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, orang Majus ini memberikan emas mereka, memberikan kemenyan mereka, dan memberikan mur mereka. Mur itu digunakan untuk pembalseman mayat. Jadi ini adalah satu nubuatan yang begitu luar biasa, bahwa Yesus akan mengalami dalam tugasnya bagaimana dia harus menghadapi kematian yang akan dikerjakannya. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa, Juru Selamat kehidupan kita, yang memikirkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam menjalani hari-hari ke depan di Natal ini, kita tetap mengingat kasih dari Juru Selamat kita mengingat segala perbuatan Sang Juru Selamat kita, dan Dia bukan datang sebagai bayi, tapi Dia datang dengan segala otoritas yang sudah digenapinya, dan supaya kita bukan hanya sekedar bayi, tapi Dia jadikan raja di atas segala raja, untuk memerintah kehidupan kita, untuk menguasai hidup kita, untuk mengontrol kehidupan kita, supaya apa? Kita bisa menikmati segala yang terbaik, karena Dia tahu, Raja kita itu tahu apa yang terbaik bagi kita. Semoga di Natal ini kita terus mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan dalam memasuki 2022. Tetapi saya belum mengatakan selamat tahun baru, karena nanti kita akan bertemu di ujung tahun, ya. Untuk saya mengucapkan selamat tahun baru kita. Hari ini saya mengucapkan selamat Natal. Semoga kebahagiaan Natal, kekuatan Natal bersama dengan kita, karena Sang Juru Selamat itu telah bersama dengan kita terus menerus, karena aku menyertai engkau sampai ke sudahan zaman. Biarlah sikap dari orang Majus ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana reaksi atau jawaban saudara terhadap Natal, itu tergantung kepada pengertian saudara dan saya. Bagaimana kita menerima Dia, semakin baik penerimaan kita kepada Tuhan, reaksi kita semakin baik kepada Dia. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Natal di 25 Desember, di pagi ini, di 2022
2021. Terima kasih, dan kami tetap punya harapan yang dari Tuhan bahwa dalam memasuki 2022, seminggu yang akan datang Bapa di surga, kami tetap menikmati penyertaan Raja yang kekal itu, Raja yang ajaib itu, Raja yang mulia itu. Dan itu sebabnya kami tidak perlu khawatir dalam meninggalkan tahun ini akan datang, seminggu yang akan datang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan biarkan kekuatan dari Tuhan menyertai pemerintahan kami, kekuatan dari Tuhan menyertai gereja, kekuatan Tuhan menyertai bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, kekuatan Tuhan menyertai orang-orang yang menderita, yang sakit, yang mengalami problema dalam kehidupan mereka. Kekuatan Tuhan menyertai mereka. Bukan hanya itu, Tuhan juga melepaskan mereka dari segala kesulitan mereka dan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Selamat Natal dan selamat kita terus berjuang bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lepaskan Sang Juru Selamat dari kehidupan kita. Teruslah berpegang teguh pada pengakuan iman kita kepada Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia. Amin.